Assalamualaikum Geo Squad, gimana kabarnya nih? Semoga semuanya sehat jasmani dan rohani ya. Selamat sudah melalui masa 1 tahun di SMA, saatnya masuk ke tahun kedua. Selamat datang di kelas 11. Belajar dan doanya tambahin rajinnya ya. Tambah taat jalankan syariat agama, tambah baik dan manis sama ortu, guru, teman, dan ke semua makhluk hidup ciptaan Allah. Oh ya, selain itu, semoga tujuan pendidikan menurut amanah undang-undang juga tercapai. Amin. Di mapel geografi kelas 11 ini, kita akan belajar bersama sebanyak 7 bab. Dengan rincian 4 bab di semester 1 dan 3 bab di semester 2. Insya Allah, semua materi yang akan kita pelajari bersama bisa menambah pengetahuan dan keterampilan kamu sebagai peserta didik yang smart dan keren. Oke Geo Squad, langsung aja kita masuk ke bab 1. Bab 1 di sini judulnya adalah posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Di video kali ini kita akan membahas yang pertama adalah letak, luas, dan batas wilayah Indonesia, dan yang kedua adalah karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Oke, lanjut ke yang pertama, tentang letak wilayah Indonesia. Geo Squad di sini kalau ditanya di mana letak Indonesia, kalian kira-kira jawabnya apa ya? Mungkin ada yang jawab Indonesia itu ada di kawasan Asia Tenggara, Indonesia itu ada di planet bumi, atau Indonesia itu selalu ada di dalam hati dan pikiranku. Itu semua benar kok. Di sini kita juga akan bahas letak Indonesia dari berbagai sudut pandang. Yuk langsung masuk ke materi. Yang pertama adalah letak astronomis. Letak astronomis merupakan suatu tempat dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujur. Bisa dilihat di gambar, garis lintang ini posisinya horizontal atau mendatar, dan fungsinya membagi bumi menjadi bagian utara dan selatan. Dan yang ini adalah garis bujur, posisinya vertikal atau meninggi. Fungsinya membagi bumi menjadi bagian barat dan timur. Secara astronomis, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Karena posisi lintangnya yang rendah, Indonesia memiliki iklim tropis. Dan karena membujur sepanjang 45 derajat, Indonesia dibagi jadi 3 wilayah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Gimana? Jelas ya? Lanjut ke letak geologis. Letak geologis adalah letak wilayah berdasarkan susunan bebatuan yang ada di permukaan bumi. Akan bahas letak geologis Indonesia dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, Indonesia dilalui 2 rangkaian pegunungan besar, yaitu rangkaian sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Faktor ini membuat ada banyak gunung api di Indonesia. Kalau gunung di sekitaran sirkum Mediterania biasanya masih banyak yang aktif, sedangkan gunung di sirkum Pasifik banyak yang sudah tidak aktif. Yang kedua, Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng besar dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Faktor ini membuat Indonesia termasuk negara yang rawan bencana bumi, tsunami, dan erupsi gunung api. Selanjutnya, Indonesia terletak pada 3 daerah dangkalan, yaitu dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan daerah laut pertengahan Australia Asiatis, sehingga Indonesia memiliki banyak keanekaragaman hayati. Selanjutnya adalah letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan posisinya terhadap wilayah yang lain. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Asia dan Australia, di antara 2 samudra yaitu Pasifik di sebelah timur dan Samudra Hindia di barat dan selatan. Dari semua keterangan letak wilayah Indonesia tersebut, negara kita ini letaknya di bagian tengah dari kegiatan lalu lintas kemaritiman dunia dan termasuk strategis banget loh. Bersyukur banget deh jadi bagian dari Indonesia.
Oke, kita lanjut ke luas Indonesia. Kalian udah pernah ngitung belum sih total luas Indonesia itu berapa meliputi daratan beserta lautannya? Kita ke luas daratan dulu ya. Menurut BPS, luas daerah daratan Indonesia pada tahun 2015 adalah 1.913.578 km persegi dan luas perairannya 6.315.222 km persegi. Oh iya, Indonesia mempunyai 17.504 pulau loh, dan 4.038 diantaranya belum bernama. Ada ide mau dikasih nama apa? Lanjut ke materi berikutnya yaitu batas wilayah. Batas wilayah Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu daratan dan laut. Kita ke batas daratannya dulu aja ya. Seperti terlihat di peta, sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, dan Filipina. Di sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan Australia. Di sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan di sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini. Untuk batas laut bisa dilihat di gambar ini ya. Untuk lebih dalam, tabel berikut. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada, bisa langsung chat lewat Classroom atau komen di bawah ya. Oh iya, di situ kok satuannya mil. Bedanya dengan kilometer apa? Untuk lebih gampangnya, kita konversikan aja ya dari mil ke kilometer sebagai berikut. Gimana? Udah nggak bingung kan? Kalau udah jelas semuanya, kita lanjut ke karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Semua hal pasti punya karakteristik kan? Ya, kayak kita juga setiap individunya punya karakteristik. Begitu juga dengan wilayah Indonesia. Kita ke karakteristik wilayah daratan Indonesia dulu ya. Yang pertama adalah pegunungan. Seperti yang sudah dijelaskan di letak geologis, Indonesia punya banyak pegunungan, seperti pegunungan Bukit Barisan yang membentang dari utara sampai ke selatan Pulau Sumatera. Yang kedua adalah dataran tinggi. Ini dataran ya, bukan daratan. Jadi, dataran tinggi adalah suatu dataran luas yang letaknya di daerah pegunungan yang terbentuk karena hasil erosi dan sedimentasi. Dan itu terjadi sangat lama sekali, bisa sampai ratusan tahun lamanya. Kalau dataran tinggi di dekat sini apa ya? Oh, dataran tinggi Dieng. Siapa ini yang udah pernah ke sana? Semoga coronanya segera berlalu terus bisa main bareng ke sana ya. Yang ketiga adalah dataran rendah. Dataran rendah merupakan dataran yang mempunyai ketinggian sekitar 200-300 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah di Indonesia biasanya memanjang secara luas, contohnya di Pulau Sumatera bagian timur, Pulau Jawa bagian utara, dan sebagainya. Selanjutnya adalah lembah. Di Indonesia juga terdapat banyak lembah loh, contohnya Lembah Sianok di Sumatera Barat. Oke, kita lanjut ke wilayah perairan. Di Indonesia, wilayah perairan meliputi 1. Laut. Laut adalah perairan yang menghubungkan antar pulau yang satu dengan pulau yang lainnya. Menurut definisinya, laut merupakan kumpulan air asin yang berada di dalam sebuah area cekungan yang amat besar. Bila dibandingkan dengan samudra, ukuran laut lebih kecil lagi. Contoh laut adalah Laut Jawa, Laut Sulawesi, dan Laut Banda. Yang kedua adalah selat. Selat merupakan bagian dari laut. Selat merupakan laut sempit yang terletak di antara dua pulau dan menghubungkan kedua pulau tersebut. Contohnya adalah Selat Sunda. Yang ketiga adalah teluk. Teluk merupakan wilayah perairan yang menjorok ke daratan. Biasanya dimanfaatkan sebagai lokasi wisata seperti Labuan Bajo atau bisa juga untuk tempat berlabuh kapal nelayan seperti di Teluk Jakarta. Selanjutnya adalah danau. Danau adalah suatu daratan cekung yang digenangi oleh air yang berasal dari berbagai sumber, mulai dari mata air, air tanah, air sungai, hingga air hujan. Contohnya Danau Toba di Sumatera Utara.
Alhamdulillah selesai sudah pemaparan materi hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, lanjut ke sesi diskusi kita di Classroom ya. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.